Hollandia, 22 April 1944. Di Tugu Pendaratan pertama sekutu tentara Amerika Serikat di Hollandia pada saat itu yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur pada tanggal 22 April 1944 menjadi saksi sejarah bahwa tentara sekutu pernah mendarat di tanah Hollandia. Bukti-bukti sejarah tanah Hollandia di masa dulu tertempel dengan rapi di rumah sejarah yang ada di Tugu Pendaratan Tentara Sekutu pertama Amerika Serikat di tanah Hollandia. Inilah beberapa potret dari Jenderal Douglas MacArthur yang memimpin tentara sekutu Amerika Serikat pada saat itu. Beberapa potret yang tertempel di dinding menjadi bukti sejarah bahwa tanah Hollandia sejak dulu telah tertata dengan rapi di bawah tentara sekutu Amerika Serikat. Tugu pendaratan sekutu yang ada di tanah Hollandia pada saat itu menjadi sejarah, menjadi bukti bahwa tentara sekutu pernah beraktivitas dan juga pernah tinggal di tanah Hollandia pada saat itu. Beberapa bukti peninggalan sejarah dari Perang Dunia II masih tertata rapi di tanah Hollandia pada saat itu. Dan juga pada saat ini kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua di tanah Hollandia. Hai semua teman-teman, welcome back to saya Pu Channel Elvira Mace Jawa. Balik lagi sama aku ya teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja, baik-baik aja seperti aku di sini ya teman-teman. Di video kali ini teman-teman, aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke masa lalu ya teman-teman. Jalan-jalan ke masa lalu apa itu? Yuk kepoin video aku kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi stay tune terus di video ini, jangan di skip ya. Yuk langsung aja kita ke videonya. Jadi teman-teman, di video kali ini aku bakal ngajakin kalian jalan-jalan ke masa lalu, yaitu mengenang tentang sejarah yang ada di Papua ya teman-teman. Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk menembus waktu ke masa lalu. Jadi maksudnya itu adalah aku bakal menceritakan sejarah yang ada di Papua, kembali ke masa lalu ke tahun 1944, yaitu sejarah yang ada di Jayapura ya teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran, kalau kalian pengen tahu sejarah apa itu, videonya jangan di skip ya teman-teman. Dan juga tungguin aku bakal ngobrol sama narasumber yang lebih tahu tentang sejarah ini. Jadi stay tune terus ya. Ini dia teman-teman,
Di hari ini di Jayapura tanggal 10 Juni 2022 aku mau ngajak kalian mengunjungi Tugu Pendaratan Tentara Sekutu yang ada di Jalan Perikanan Hamadi, Kota Jayapura ya teman-teman. Jadi di tempat ini menjadi saksi sejarah bahwa pasukan tentara sekutu pernah mendarat di tanah Hollandia atau Jayapura pada saat ini ya teman-teman. Dari tempat ini pula kita akan bisa mengetahui awal mula terbentuknya Kota Jayapura pada saat ini yang dulunya disebut adalah Hollandia ya teman-teman. Jadi Jayapura adalah ibu kota dari kota Jayapura dan juga sekaligus ibu kota Provinsi Papua yang merupakan pusat pemerintahan dengan berbagai kegiatan sosial, politik, kebudayaan maupun pembangunan. Secara geografis, kota Jayapura terletak di bagian utara Provinsi Papua. Topografinya juga sangat unik dengan pusat kota yang melingkar, mengikuti garis pantai dan jalan-jalan kota yang naik turun menyisir lereng-lereng bukit. Yuk kita simak sama-sama teman-teman sejarahnya kota Jayapura. Jadi teman-teman, kisah ini berawal pada 7 Desember 1941 ketika Jepang memulai perang Pasifik dengan menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Kurang dari 8 jam kemudian, Jepang kembali mengebom Clarksville, utara Manila. 3 hari kemudian, Jenderal MacArthur menyatakan Manila sebagai kota terbuka dan pindah ke Corregidor. 2 minggu kemudian, di bawah tekanan berat tentara Jepang, pasukan Amerika di Filipina ditarik ke Bataan atau Teluk Manila. Mereka meneruskan perlawanan terhadap Jepang selama 3 bulan. Pada Maret 1942, Presiden Franklin Roosevelt memerintahkan MacArthur dan keluarganya menuju ke Melbourne. Saat itu dia memiliki tugas khusus. MacArthur yang harus melindungi Australia, dia memutuskan perjalanan melalui jalur laut. Ketika itu, Jepang berusaha mengurung Port Moresby atau pelabuhan Jayapura lewat pantai selatan Irian atau sekarang yang disebut dengan Papua. Setelah Jepang gagal mencapai sasarannya lewat laut, mereka dihentikan di darat pada September 1942 oleh pasukan Australia di bawah perintah MacArthur. Sekutu kemudian mengambil alih pertahanan dan memulai suatu operasi militer yang panjang dan sulit untuk mengusir Jepang dari Irian atau Papua ya. Pada Februari 1943, Sekutu menang kendali atas Irian bagian tenggara dan mengeliminasi ancaman jalur laut. Kemenangan MacArthur terhadap Jepang di Irian adalah suatu langkah pertama dalam suatu operasi militer. Oke teman-teman, jadi di Tugu Pendaratan ini selain ada tugunya, ada juga rumah informasi sejarah pendaratan sekutu di Hollandia. Hollandia itu Jayapura pada zaman dulu. Nama Jayapura pada zaman dahulu ya teman-teman. Jadi aku bakal kenalan sama situs di sini. Jadi stay tune terus di video ini ya teman-teman. Aku mau masuk, langsung kita lihat ada apa aja di dalam rumah sejarah ya. Yuk langsung aja. Bapak selamat sore. Sore. Dengan Bapak siapa? Bapak Yohanes. Bapak Yohanes. Jadi Bapak yang mengelola di sini atau yang jaga di rumah atau situs sejarah. Oh ya, situs sejarah yang ada di sini. Jadi Bapak bisa jelaskan sejarahnya dari mana? Dari foto ini dulu ya? Ya. Ya. Ini waktu zaman ini di Hamadi kan? Iya. Pulau yang ada keluar di sana itu. Ini dengan dia punya kapal-kapal kapal perang. Iya, pada zaman dulu. Iya. Pada tahun 1944. Ini sama saja yang ada di daerah sama di pantai sekarang. Iya. Ini mendarat, dia punya peta untuk pimpinan pantai ini. Terus boleh dia masuk ke sini. Iya. Jadi itu di Hamadi Pantai Bapak ya, Ya. gini toh? Ya. Jadi pertama mendarat ada di situ di Iya. daerah Hamadi Pantai. Dengan dia punya kapal-kapal apa
kapal-kapal perang. kapal-kapal perang yang ada. Ini punya kapal-kapal yang kapal apa yang bilang untuk Yang ada senjatanya. ya membuat pasukan-pasukan di kapal-kapal kecil ini baru dia masuk ke pantai. Oh. Karena saya lihat posisi di Jepang, baru dia mulai Jepang kan di sekitar di Pura sampai di Sentani semua. Jadi itu posisinya itu sudah menguasai daerah Papua. Iya, Papua sudah. Kalau zaman dulu kan namanya Hollandia, begitu Hollandia. Bapak ya. Apa sudah masuk baru dia punya kapal-kapal itu ada kapal ada mobil-mobil jeep itu yang ada di dalam kapal-kapal itu. Langsung dia tulis sebelum dia mau turunkan itu mau masuk tapi belum ada posisi jalan itu dia mau masuk sini kan belum ada Belum ada akses. pasti turunkan alat-alat gratis dosen Oh. ada di nah ini seperti tank ini yang ada itu tank itu yang sekarang misalnya di Angkatan Yang di Laut Angkatan Laut ya. di situ dia mandi juga terlepas bom langsung kapal-kapal Jepang itu langsung hancur dua ada dua kapal yang putus langsung jadi punya puing-puingnya itu nah, terus lain masuk dari posisi Amadi lain dari Jayapura sana ada yang di Jayapura. Penuturan dari Bapak Yohanes sebagai penjaga situs Tugu Pendaratan Sekutu yaitu kemenangan MacArthur terhadap Jepang di Irian adalah suatu langkah pertama dalam suatu operasi militer. Tempat-tempat seperti Sorong, Sarmi, Manokwari, Teluk Kao, dan lainnya tidak diserbu, tetapi diblokade dari udara dan laut. Kondisi ini membuat jaringan terputus hingga akhirnya Jepang menyerah. Sama seperti pasukan Jepang yang mulai masuk Papua dengan mendaratkan pasukannya di Teluk Humboldt atau sekarang Teluk Hamadi, MacArthur juga melakukan serangan lewat jalur tersebut. Pasukan kemudian berjalan kaki melalui Danau Sentani dan terus naik ke atas gunung. Mereka lalu membuat markas besar di bukit daerah Ifar Gunung. Dari sini MacArthur juga kemudian merebut kembali Sarmi, Sorong, Manokwari, dan Fakfak. Kedudukan tentara sekutu di Hollandia atau di Jayapura semakin meluas hingga 6 Juni 1944 operasi militer di wilayah tersebut sampai selesai. Dalam beberapa penjelasannya, Bapak Yohanes juga menjelaskan tentang kondisi atau potret-potret Jayapura pada saat itu ya teman-teman. Jadi pada foto-foto yang ditempel di dinding di rumah sejarah itu menunjukkan bahwa potret-potret Jayapura pada saat Jenderal MacArthur membangun kota Jayapura ya teman-teman. Dalam rekaman video sejarah ini teman-teman, aku melakukan perekaman dalam 2 hari ya teman-teman, karena sejarah itu harus diceritakan dari awal hingga akhir. Berikut penjelasan Bapak Yohanes mengenai tentang kota Jayapura di masa lampau, yang tepatnya pada tahun 1944 pada saat Jenderal Douglas MacArthur menjadi pemimpin tentara sekutu yang mendarat di kota Jayapura pada waktu itu ya teman-teman. Dari potret di dinding, Bapak Yohanes menjelaskan bahwa tatanan kota Jayapura pada masa lampau itu sudah tertata dengan baik ya teman-teman. Beliau menceritakan bahwa itu adalah potret daerah Dok 2 yang ada di Jayapura pada tempo dulu. Kemudian ada juga lapangan terbang. Kemudian ada juga daerah yang namanya Kota Raja yang ada di Jayapura pada saat itu. Kemudian beliau menceritakan tentang masyarakat asli Papua yang bertemu dengan tentara atau pasukan sekutu asli Amerika.
Kemudian beliau menceritakan tentang pembangunan Tugu Pendaratan Sekutu yang dibangun setelah tentara Sekutu memperoleh kemenangannya daripada pasukan Jepang. Seperti itu teman-teman, sejarah yang ada di Tugu Pendaratan Sekutu yang ada di Jalan Perikanan Hamadi, Kota Jayapura. Jadi itu SD apa? YPK 1, YPK 2. Iya, itu yang zaman dulunya. Ya, jadi di tahun itu kita masuk siang. YPK 1 pagi, YPK 2 siang. Jadi setelah YPK 2, YPK 1 pulang dulu baru kita masuk. Populasi juga di YPK 2. Sekolah juga waktu itu. Iya. Ini tempat pendaratan ya. Ini. Kalau ini anak-anak yang orang tinggal di kompleks kelahiran 58. Ini tahun datang kan tahun 65 ini. Di era-era ini. Jadi ini di hari kedua aku melakukan rekaman video sejarah ini ya teman-teman. Jadi Bapak penjaga situsnya, beliau juga yang biasa menjaga situs Tugu Pendaratan Sekutu yang ada di Hamadi ini teman-teman, bergantian dengan Bapak Yohanes. Kemudian beliau juga menceritakan tentang kondisi situs dan juga menceritakan tentang potret-potret yang tertempel di dinding rumah sejarah yang ada di Tugu Pendaratan Tentara Sekutu ini teman-teman. Beliau menceritakan bahwa ada SD YPK yang ada atau yang berada tepat di sebelah tugu peringatan ini teman-teman. Saat ini SD YPK itu sudah menjadi 2 lantai ya teman-teman. Kalau pada zaman dulu itu masih 1 lantai dan masih bangunan kuno dan lama. Kemudian beliau menceritakan bahwa di Tugu Pendaratan ini dulunya sering dipakai upacara para tentara Sekutu Amerika Serikat. Seperti itu teman-teman. Lalu beberapa potret tentara-tentara Amerika yang diabadikan dan kemudian ditempel dalam rumah sejarah Tugu Pendaratan ini teman-teman. Ada juga beberapa potret yang lainnya seperti bagian-bagian atau daerah-daerah yang ada di Jayapura maupun ada di Sentani. Karena di Sentani juga ada monumen MacArthur yang juga sering dikunjungi oleh para wisatawan ya teman-teman. Di next vlog aku bakal ngajak kalian ke sana juga, dan ini Bapak menjelaskan bahwa di Jayapura juga masih ada monumen-monumen atau peninggalan-peninggalan yang ada di Jayapura ya teman-teman. Di next video aku bakal ngajak kalian ke beberapa peninggalan sejarah atau beberapa peninggalan Perang Dunia II yang masih ada sampai sekarang di kota Jayapura ya teman-teman. Jadi jangan lupa kepoin terus, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nanti aku bakal bikin video juga di peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di kota Jayapura ya teman-teman. Jadi stay tune terus di channel ini supaya lebih berkembang. Dan ini dia pada saat aku melakukan perekaman di rumah sejarah ini teman-teman, ternyata ada anak-anak sekolah yang barusan pulang dan mereka mampir ke sini teman-teman. Ternyata mereka juga suka berkunjung dan melihat bukti-bukti sejarah atau bukti-bukti adanya peninggalan Perang Dunia Kedua yang merupakan bagian dari kehidupan mereka ya teman-teman. Semoga dari adanya situs-situs yang masih dilestarikan ini teman-teman, anak-anak maupun nanti sampai cucu-cucu kita juga bisa menikmati peninggalan-peninggalan sejarah yang begitu menarik ini ya teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Oke teman-teman, di part terakhir Bapak Yohanes menceritakan kondisi situs saat ini ya teman-teman. Ini sudah di tahun 2022. Bapak Yohanes masih mengeluhkan bahwa kurangnya perhatian dari pemerintah daerah setempat. Seperti itu teman-teman. Menurut beliau situs ini amat sangat bersejarah dan juga penting untuk tetap dilestarikan ya teman-teman. Namun sayang dari pihak-pihak terkait masih kurang memperhatikan bahwa situs-situs bersejarah ini memerlukan beberapa part
untuk bisa menarik wisatawan seperti itu teman-teman. Contohnya cat-cat tembok yang sudah mulai luntur perlu untuk diperbaharui. Kemudian Bapak Yohanes juga cerita part bagian depan situs seperti itu teman-teman sudah mulai rusak. Kemudian di bagian belakang masih kurang terawat dan perlu perbaikan. Masih perlu perbaikan di berbagai tempat ya teman-teman. Kemudian beliau juga memiliki usul bahwa apabila tempat ini lebih dibuat menarik akan lebih baik untuk menarik wisatawan dan juga memudahkan para anak-anak sekolah maupun mahasiswa untuk study tour ke situs-situs bersejarah seperti Tugu Pendaratan Sekutu ini teman-teman. Semoga dengan adanya video ini pihak-pihak terkait bisa lebih memperhatikan situs-situs bersejarah seperti ini ya, agar lebih dilestarikan. Jadi teman-teman, di situs ini, di Tugu Pendaratan Tentara Sekutu yang ada di Kota Jayapura ini, menurut penjaga situsnya adalah masih kurang perawatan ya teman-teman. Jadi masih butuh perhatian dari pemerintah khususnya dan juga perhatian dari masyarakat sekitarnya gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena situs bersejarah seperti ini sangat penting untuk dilestarikan dan juga dirawat ya teman-teman, supaya generasi selanjutnya lebih tahu, lebih sadar atau lebih tertarik dengan sejarah yang ada di Indonesia, supaya mereka juga lebih bisa menghargai perjuangan-perjuangan tentara-tentara atau perjuangan-perjuangan yang ada di masa lalu gitu ya teman-teman. Ini adalah ilmu pengetahuan dan juga sekaligus budaya yang wajib kita ketahui ya teman-teman. Kalau misalnya ada koreksi atau mungkin ada salah ucap dari video ini, kritik dan komennya silahkan ditaruh di bawah ya teman-teman, supaya kita bisa belajar bersama dan makin berkembang ya channel ini teman-teman. Jadi dari situs ini kita jadi tahu bahwa dulunya itu di Jayapura banyak banget ada peninggalan Perang Dunia Kedua, dan juga banyak banget cerita-cerita sejarah yang ada di sini teman-teman. Jadi itu kita kalau jalan-jalan ke Jayapura, buat kalian yang belum pernah ke Jayapura, kalian bisa tahu ada beberapa peninggalan Perang Dunia Kedua yang ada di Jayapura teman-teman. Nanti di video selanjutnya aku bakal nunjukin ke kalian saksi bisu atau peninggalan-peninggalan itu berupa apa saja. Jadi stay tune terus supaya kalian tahu ada video-video berikutnya dari aku tentang sejarah yang ada di Hollandia atau Papua pada zaman dahulu. Oke teman-teman, thanks for watching my video ya teman-teman. Jangan bosan untuk nungguin video-video aku yang selanjutnya, karena semua ini adalah edukasi. Semoga menambah wawasan dan juga menghibur kalian semua ya teman-teman. Jangan bosan-bosan nontonin aku, jangan bosan-bosan nungguin video terbaruku, dan juga jangan bosan-bosan subscribe-nya yang banyak. Jangan bosan juga komen untuk membangun channel ini. Sekian dulu video dari aku kali ini di Tugu Pendaratan Tentara Sekutu yang ada di Papua, di Kota Jayapura ya teman-teman. Semoga menambah wawasan kita, semoga bermanfaat dan juga semoga menghibur kalian. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman, and see you on my next vlog. Bye bye. Lestarikan budaya Papua dan juga budaya Indonesia ya teman-teman. Bye, love you. Mwah. Bapak terima kasih. Yo, selamat. Sorry.